Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Rica dan teman-teman. Saya Nirmala Sentani dengan NIM 7211421195 dari akuntansi 21E Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan memenuhi tugas mengenai akuntansi manajemen dengan materi biaya standar. Nah, jadi sebelumnya, apa sih biaya standar itu? Jadi, biaya standar itu merupakan biaya yang ditentukan di muka yang merupakan jumlah biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk membuat satu satuan produk atau untuk membiayai kegiatan tertentu. Nah, jadi, biaya standar ini itu dibawa asumsi kondisi ekonomi, efisiensi, dan faktor-faktor lain tertentu. Nah, untuk selanjutnya, biaya standar ini itu mendasarkan pada pengeluaran biaya waktu lalu diambil rata-ratanya. Dengan ini dibuat penyesuaian-penyesuaian dengan mempertimbangkan taksiran unsur biaya di waktu yang akan datang. Standar norma ini itu menitik beratkan pada pengukuran-pengukuran dan pengambilan keputusan untuk waktu yang relatif panjang. Sehingga dengan dasar ini dapat dibuat suatu rencana yang bisa merancang kerja dari para pegawai. Sehingga biaya standar itu dapat disimpulkan merupakan suatu sistem akuntansi biaya yang mengolah informasi biaya sedemikian rupa sehingga manajemen dapat mendeteksi kegiatan-kegiatan perusahaan yang biayanya menyimpang dari biaya standar yang telah ditentukan. Nah, sistem akuntansi ini itu mencatat biaya yang seharusnya dikeluarkan dan biaya yang sesungguhnya terjadi. Lalu, menyajikan perbandingan antara biaya standar dengan biaya sesungguhnya, serta menyajikan analisis penyimpangan biaya sesungguhnya dari biaya standar. Oke, next. Untuk yang selanjutnya, yaitu mengenai kelemahan biaya standar. Jadi, yang pertama yaitu tingkat ketepatan atau kelonggaran standar tidak dapat dihitung dengan tepat. Jadi, meskipun telah ditetapkan dengan jelas jenis standar apa yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan, tetapi tidak ada jaminan bahwa standar telah ditetapkan dalam perusahaan secara keseluruhan dengan keketatan atau kelonggaran yang relatif sama. Yang kedua yaitu seringkali standar cenderung untuk menjadi kaku atau tidak fleksibel. Nah, jadi keadaan produksi itu selalu mengalami perubahan, sedangkan perbaikan standar jarang sekali dilakukan. Nah, perubahan standar ini itu akan menimbulkan masalah persediaan. Sebagai contoh, suatu perubahan dalam harga bahan baku memerlukan penyesuaian terhadap persediaan. Tidak saja persediaan bahan baku, tetapi juga persediaan produk dalam proses dan produk jadi yang berisi bahan baku tersebut. Lalu, untuk yang ketiga yaitu keadaan produksi selalu mengalami perubahan, sedangkan perbaikan standar itu jarang dilakukan. Nah, jadi hal ini itu akan menyebabkan kurang efektifnya standar tersebut, sehingga kurang efektifnya biaya standar tersebut sebagai alat pengukur pelaksana. Tetapi jika tidak diadakan perbaikan standar, itu padahal telah terjadi perubahan yang berarti dalam produksi, maka akan terjadi pengukuran pelaksanaan yang tidak tepat dan tidak realistis. Nah, ini termasuk kelemahan yang sering terjadi juga dalam akuntansi biaya standar. Lalu, yang keempat yaitu perubahan standar akan menimbulkan ketidakakuratan dalam penilaian persediaan. Misalnya, jika perusahaan memutuskan untuk mengadopsi proses produksi yang lebih efisien, tapi tidak memperbarui biaya standar mereka untuk mencerminkan efisiensi ini, maka persediaan itu dapat direkam dengan harga yang lebih tinggi daripada biaya aktual produksi. Untuk yang selanjutnya, yaitu manfaat biaya standar. Nah, apa aja sih manfaat biaya standar? Yang pertama yaitu merangsang pelaksana dalam melaksanakan pekerjaannya dengan efektif. Jadi maksudnya ini bisa membuat para pegawai atau karyawan ini lebih bersemangat dalam bekerja. Ketika biaya standar lebih realistis, ini tuh dapat memiliki dampak positif pada pelaksanaan pekerjaan dan motivasi karyawan. Ketika karyawan menyadari bahwa biaya standar yang ditetapkan adalah realistis dan mencerminkan kondisi nyata, mereka itu akan melihat bahwa pencapaian target bukanlah tugas yang tidak mungkin, yang dapat meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri mereka. Yang kedua yaitu memungkinkan manajer bertindak sesuai dengan petunjuk alat yang efektif. Jadi dengan menganalisa penyimpangan yang terjadi memungkinkan manajer bertindak sesuai dengan petunjuk alat yang efektif untuk mengontrol aktivitas perusahaan. Dengan memiliki biaya standar sebagai dasar perbandingan, manajer dapat dengan cepat mengidentifikasi penyimpangan antara biaya aktual dan biaya yang diharapkan. Ini akan memungkinkan mereka untuk merespons masalah dengan segera sebelum masalah tersebut menjadi lebih besar dan berdampak negatif pada kinerja perusahaan.
Yang ketiga yaitu adanya perbaikan atas bagian yang terjadi penyimpangan sehingga menekan biaya. Manajemen ini dapat menganalisis penyimpangan untuk mengetahui apakah ada masalah dalam penggunaan sumber daya, proses produksi, atau pengeluaran yang menyebabkan biaya melebihi biaya standar. Yang keempat, yaitu dapat disusun perencanaannya sebaik-baiknya atas kegiatan perusahaan. Nah, dalam penentuan standar diperlukan perencanaan yang matang, sehingga sekaligus dapat disusun perencanaan sebaik-baiknya atas kegiatan perusahaan. Lalu yang kelima yaitu sebagai alat untuk mengambil keputusan yang lebih tepat karena biaya harus dapat diperinci dalam bagiannya yang variabel dan fixed cost. Nah, manajer ini dapat menggunakan pemahaman tentang biaya variabel dan fixed cost untuk membuat keputusan yang lebih baik tentang penetapan harga produk dan volume produksi yang optimal. Selain itu, mereka juga dapat mempertimbangkan sejauh mana sih peningkatan volume penjualan akan mempengaruhi suatu laba bersih. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu mengenai penentuan biaya standar. Nah, jadi penentuan biaya standar ini dibagi menjadi 3, yaitu mengenai biaya bahan baku standar, biaya tenaga kerja standar, dan biaya overhead pabrik standar. Oke, next. Nah, untuk yang pertama yaitu mengenai biaya bahan baku standar. Jadi, biaya bahan baku standar itu merupakan biaya bahan baku yang seharusnya terjadi dalam pengolahan suatu produk. Biaya standar bahan baku ini itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, harga standar bahan baku dan kuantitas standar. Nah, untuk dalam biaya bahan baku standar ini, jumlah material yang digunakan tergantung dari berapa besar unit barang jadi yang diproduksi dikalikan dengan kesatuan ukuran material yang digunakan. Nah, untuk yang pertama yaitu untuk yang selanjutnya, yaitu biaya tenaga kerja standar. Jadi, biaya tenaga kerja standar itu terdiri dari 2 unsur. Yang pertama, jam tenaga kerja standar, dan yang kedua, tarif upah standar. Untuk jam tenaga kerja standar ini ditentukan dengan mempertimbangkan atau memperhitungkan kelonggaran waktu untuk istirahat, penundaan kerja yang tidak bisa dihindari, seperti menunggu bahan baku, reparasi dan pembelian mesin, serta faktor-faktor kelelahan kerja. Jadi tidaklah mungkin seorang pekerja itu memiliki tingkat kecepatan yang sama dalam setiap menit selama 7 jam kerja. Nah, untuk yang kedua yaitu tarif upah standar. Penentuan tarif upah standar ini memerlukan pengetahuan mengenai kegiatan yang dijalankan, tingkat kecepatan tenaga kerja yang diperlukan, dan rata-rata tarif upah per jam yang diperkirakan akan dibayar. Untuk yang selanjutnya yaitu mengenai biaya overhead pabrik standar. Nah, jadi tarif biaya overhead pabrik standar ini dihitung dengan membagi jumlah biaya overhead pabrik yang dianggarkan pada kapasitas normal dengan kapasitas standar. Nah, jadi untuk manfaat utama dari tarif biaya overhead pabrik standar ini itu meliputi unsur biaya overhead pabrik tetap dan variabel, yaitu berupaya dalam penentuan harga pokok produk dan perencanaan. Biaya overhead pabrik standar ini memiliki berbagai macam kapasitas yang perlu diketahui. Yang pertama yaitu kapasitas normal. Kapasitas normal merupakan kapasitas yang sering digunakan dalam keadaan normal. Biasanya diambil dari flexible budget yang dibuat untuk beberapa range kapasitas. Yang kedua yaitu kapasitas standar. Nah, kapasitas standar itu merupakan tingkat kegiatan produksi yang dipakai sesuai dengan standar yang telah ditentukan untuk membuat satu kesatuan barang yang dihasilkan. Jadi, untuk kapasitas standar ini itu terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel. Untuk yang selanjutnya yaitu kapasitas sesungguhnya. Kapasitas sesungguhnya itu yaitu kapasitas yang benar-benar terpakai dalam mengerjakan pesanan tertentu. Jadi, dalam kata lain, kapasitas ini itu kapasitas aktual. Untuk biaya overhead pabrik ini terdiri dari beberapa macam. Yang pertama, biaya overhead standar. Biaya overhead standar yaitu merupakan hasil kali dari standar overhead rate dengan jam kerja standar. Yang kedua, yaitu biaya overhead sesungguhnya, yaitu macam-macam biaya yang digunakan untuk mengerjakan pesanan tertentu. Yang ketiga, yaitu biaya overhead applied, yaitu biaya yang diperhitungkan dari jam sesungguhnya yang digunakan lalu dikalikan dengan standar rate yang berlaku. Yang keempat yaitu biaya overhead yang dibudgetkan. Adalah biaya yang ditetapkan atau diperhitungkan dalam biaya ini terhadap produk yang berdasarkan pada kapasitas tertentu. Next, yang selanjutnya yaitu mengenai analisis varian. Jadi dalam biaya standar ini kita juga
akan menganalisis varian-varian biaya yang akan digunakan. Nah, analisis varian biaya standar itu merupakan proses untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan memahami perbedaan antara biaya aktual yang terjadi selama periode tertentu dengan biaya standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan utama dari analisis varian ini adalah untuk mengevaluasi kinerja perusahaan dan mengidentifikasi penyimpangan yang mungkin terjadi dalam suatu operasi. Analisis varian biaya standar ini biasanya dilakukan sebagai bagian dari kontrol biaya dan perencanaan keuangan perusahaan. Dalam analisis varian terdiri dari analisis varian bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Nah, untuk rumus dari analisis varian ini yaitu AP dikali API dikurangi SP dikali SD, di mana AP ini merupakan biaya per unit aktual, lalu API itu kuantitas input yang digunakan aktual, SP itu harga per unit standar, dan SD itu kuantitas bahan baku standar. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu mengenai analisis varian bahan baku. Analisis varian bahan baku adalah salah satu bentuk khusus dari analisis varian biaya standar yang difokuskan pada perbedaan antara biaya aktual yang terkait dengan biaya bahan baku dan biaya standar yang telah ditetapkan sebelumnya untuk bahan baku tersebut. Nah, tujuannya apa sih? Tujuannya itu untuk mengidentifikasi penyimpangan dalam biaya bahan baku dan memahami penyebabnya. Nah, dalam analisis varian bahan baku itu terbagi menjadi dua, yaitu varian harga bahan baku dan varian kuantitas bahan baku. Yang pertama yaitu varian harga bahan baku. Varian harga bahan baku itu merupakan salah satu komponen dari analisis varian bahan baku yang mengukur perbedaan antara harga pembelian aktual bahan baku dengan harga pembelian sesuai dengan biaya standar yang telah ditetapkan. Nah, untuk rumusnya yaitu MPV. MPV ini merupakan istilah bahasa Inggris dalam yang yang mengisyaratkan harga bahan baku, yaitu AP dikali API dikurangi SP dikali API, di mana keterangannya yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Oke, untuk yang kedua yaitu mengenai varian kuantitas bahan baku. Varian kuantitas bahan baku adalah salah satu komponen dari analisis varian bahan baku yang mengukur perbedaan antara jumlah bahan baku yang digunakan aktual dalam produksi dengan jumlah yang diharapkan sesuai dengan biaya standar yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi varian kuantitas bahan baku ini itu memberikan wawasan tentang bagaimana efisiensi penggunaan bahan baku mempengaruhi biaya produksi. Nah, untuk rumusnya yaitu MUP sama dengan SP dikali API dikurangi SP dikali SD, di mana keterangan ini itu sudah saya jelaskan sebelumnya. Oke, next. Tadi kan sebelumnya sudah dijelaskan mengenai varian tenaga kerja langsung. Nah, itu kan ada dua macam, yaitu varian tarif tenaga kerja dan varian efisiensi tenaga kerja. Nah, untuk varian tarif tenaga kerja itu merupakan salah satu komponen dari analisis varian biaya standar yang mengukur perbedaan antara tarif upah aktual yang dibayarkan kepada pekerja dengan tarif upah tenaga kerja yang telah ditetapkan sebagai standar sebelumnya. Varian tarif tenaga kerja ini akan memberikan wawasan tentang bagaimana sih fluktuasi tarif tenaga kerja dapat mempengaruhi biaya standar, biaya produksi. Nah, untuk analisis varian tarif tenaga kerja membantu manajer dalam mengidentifikasi penyebab apakah tarif ini tuh sesuai dengan biaya yang ditentukan sebelumnya, untuk membantu manajer dalam mengidentifikasi penyebab fluktuasi biaya tenaga kerja. Jadi intinya varian tarif tenaga kerja ini dapat membantu untuk mengukur setiap penyimpangan dari standar terhadap rata-rata yang dibayarkan per jam kepada tenaga kerja langsung. Untuk rumusnya yaitu AR dikali AH dikurangi SR dikali AH. Yang selanjutnya yaitu varian efisiensi tenaga kerja. Varian efisiensi ini itu dapat membantu manajemen dalam mengukur selisih antara jumlah jam tenaga kerja yang digunakan secara aktual dan jumlah jam tenaga kerja yang seharusnya digunakan. Jadi sebelumnya varian tarif tenaga kerja, varian efisiensi tenaga kerja itu adalah salah satu komponen dari analisis varian biaya standar yang mengukur
mengukur perbedaan antara jumlah jam tenaga kerja aktual dengan jam tenaga kerja yang seharusnya. Varian ini itu dapat membantu manajer dalam mengidentifikasi penyebab ketidakefisienan dalam penggunaan tenaga kerja dan mengambil tindakan yang sesuai. Untuk rumusnya yaitu SR dikali AH dikurangi SR dikali SH. Di sisi lain, jadi jika ada varian efisiensi negatif, itu manajer dapat mencari tahu analisis apa yang akan digunakan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan tenaga kerja dalam produksi. Nah, namun jika hasil dari varian efisiensi ini itu positif, manajer itu dapat mencari tahu untuk mempertahankan efisiensi tersebut dalam penggunaan tenaga kerja di masa depan melalui sebuah analisis. Oke, yang selanjutnya yaitu mengenai varian overhead. Nah, jadi varian overhead dalam biaya standar itu dibagi menjadi dua, yaitu varians pengeluaran dan varians efisiensi, di mana varians pengeluaran merupakan salah satu jenis varian overhead yang mengukur perbedaan antara biaya overhead aktual yang terjadi dengan biaya overhead yang diharapkan berdasarkan tingkat aktivitas yang dianggarkan pada tingkat harga yang sama. Varians ini tuh akan membantu sebuah manajemen untuk memahami sejauh mana sih fluktuasi biaya overhead disebabkan oleh perubahan harga atau tarif bahan baku, pekerjaan, atau sumber daya lain yang digunakan dalam proses produksi. Untuk rumusnya yaitu AR dikali AH dikurangi AH dikali SR. Nah, untuk varians efisiensi ini digunakan untuk mengukur perubahan dalam pemakaian overhead variabel yang timbul karena pemakaian tenaga kerja langsung yang efisien atau tidak efisien. Analisis varian overhead efisiensi ini membantu manajer dalam mengidentifikasi penyebab ketidakefisienan dalam penggunaan sumber daya dan waktu dalam proses produksi. Jadi untuk rumusnya itu AR dikali SR dikurangi SH dikali SR, di mana jika hasil perhitungannya itu hasilnya positif, itu menunjukkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya dan dapat digunakan sebagai dasar untuk penghargaan atau pengukuran untuk penghargaan ada varian efisiensi negatif, di mana produktivitas dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya ini akan ditingkatkan. Untuk yang selanjutnya yaitu mengenai studi kasus. Jadi di sini saya mengambil kasus dari PT Vinyaka Abadi Palembang. Berikut merupakan data dari PT Vinyaka Abadi Palembang mengenai tarif bahan baku untuk tipe ruko tahun 2008 yang memuat jenis material, kuantitas, aktual dan standar, lalu ada satuan, lalu ada harga aktual dan harga standar. Nah, di sini kasusnya itu kita akan menghitung varian harga bahan baku untuk tipe ruko 2008 dan perhitungan varian kuantitas untuk tipe ruko tahun 2008. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu mengenai perhitungan varian harga bahan baku untuk tipe ruko tahun 2008. Nah, jadi untuk perhitungan ini itu menggunakan rumus AP dikali AKW dikurangi SP dikali AKW, atau dengan kata lain itu bisa menggunakan rumus AP dikali SP lalu AP dikurangi SP lalu dikali dengan AKW. Nah, jadi AP itu kan sama saja dengan harga aktual. Lalu untuk AKW itu SP itu harga standar. Jadi diperolehlah selisih harga pada kolom 4. Itu kan ada keterangan, yaitu kolom 2 dikurangi kolom 3. Nah, itu menunjukkan AP dikurangi dengan SP. Lalu untuk AKW-nya yaitu kuantitas aktual. Nah, jadi untuk varian harga bahan bakunya itu kolom 1 dikali kolom 4, di mana kuantitas aktual dikali dengan selisih harga aktual dengan selisih harga dengan harga standar. Diperolehlah jumlah untuk semen yaitu 400.000, lalu untuk pasir 3.750.000, batu bata 375.000, dan seterusnya. Nah, ini terdapat penjelasan untung atau ruginya. Namun di sini untuk semua bahan baku yang dibeli itu mengalami keuntungan.
Lalu untuk analisisnya yaitu jadi bagian manajemen yang bertugas untuk menganalisis mengenai varians bahan baku adalah bagian manajemen bagian pembelian. Manajemen pembelian yang mempunyai wewenang pembelian harga bahan baku yang ingin diproduksi. Nah, lalu untuk data manajemen pembelian untuk data analisis perhitungan perbedaan bahan baku di atas merupakan hasil kinerja bagian manajemen pembelian PT Vinyaka Abadi Palembang pada periode 2008. Bila kita menganalisis dari segi untung dan tidak untung, maka itu dapat kita simpulkan di tahun 2008 manajemen pembelian PT Vinyaka Abadi Palembang berhasil melaksanakan tugasnya dengan baik, bahwa perusahaan berada dalam kondisi menguntungkan. Jadi tadi waktu di tabel data sebelumnya itu semua bahan baku menyatakan untung. Keberhasilan itu terbukti dari keberhasilannya dalam menekan biaya pembelian bahan baku yang berada di bawah harga standar. Semua bahan baku yang digunakan perusahaan itu berhasil ditekan biaya pembeliannya. Misalnya saja tadi bahan baku semen itu dibeli dengan harga 50.000, sementara standar yang telah ditentukan terlebih dahulu itu seharga 55.000. Nah, jadi kan terdapat perbedaan selisih yang menguntungkan kan dari biaya aktual dengan biaya yang direncanakan, yaitu terdapat berarti manajemen ini tuh berhasil memperoleh keuntungan 5.000 dari bahan baku semen, dan begitu juga untuk bahan baku yang lainnya. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu yang B mengenai kasus perhitungan varians kuantitas untuk tipe ruko tahun 2008. Nah, jadi di sini untuk perhitungan varians ini itu menggunakan rumus SP dikali AQI dikurangi SP dikali SQ. Dengan kata lain, itu dapat digunakan rumus AQI dikurangi SQ lalu dikali dengan SP. Di mana AQI ini itu merupakan kuantitas aktual yang lalu untuk SQ ini kuantitas standar. Jadi pada kolom 4 itu terdapat perbedaan kuantitas di mana diperoleh antara selisih kuantitas aktual dengan kuantitas standar. Lalu untuk selisih kuantitas totalnya itu diambil dari rumus tersebut yang tadi sudah saya sebutkan, yaitu dari kolom 1 yaitu mengenai SP atau standard price, harga standar, lalu dikalikan dengan selisih atau perubahan kuantitasnya. Lalu maka diperolehlah untuk semuanya yaitu 275.000 yang menghasilkan untung. Nah, untuk penjelasan untung dan tidak untungnya pada setiap bahan baku akan dijelaskan pada slide berikutnya mengenai analisis. Oke, untuk selanjutnya yaitu mengenai analisis. Jadi, manajemen yang bertanggung jawab dalam menganalisis varians kuantitas bahan baku adalah manajemen produksi, di mana manajemen produksi ini itu mempunyai kewenangan menentukan jumlah bahan baku yang akan digunakan dalam proses produksi. Dari segi penentuan jumlah standar, manajemen produksi tidak berhasil melaksanakan tugasnya karena 3 dari ke-7 standar yang disediakan ada 3 yang berada di luar perhitungan standar. Hampir setengah standar yang mengalami kegagalan perhitungan. Nah, dalam situasi seperti ini, itu diperlukan penyusunan standar yang baru oleh manajer. Tentunya ketidaksesuaian standar dan sesungguhnya disebabkan oleh banyak faktor yang mempengaruhinya. Nah, untuk segi untung dan tidak untungnya itu, maka manajemen produksi juga kurang berhasil karena masih ada status tidak untung dari bahan baku yang dihitung. Seperti contohnya yaitu bahan baku pasir yang distandarkan ada 250, sementara kuantitas pasir yang dipakai itu melebihi jumlah standarnya yaitu 260. Nah, dari sisi ini terlihat perbedaan 10 kelebihan kuantitas bahan baku dari yang telah distandarkan. Nah, lalu untuk bila kita menganalisis lebih dalam lagi, maka itu akan banyak memicu dari status tidak untung yang dialami perusahaan Vinyaka Abadi Palembang ini. Karena mungkin perusahaan itu memakai bahan baku yang berlebihan. Mungkin terjadi karena faktor mesin yang tidak bagus, tenaga kerja yang tidak terlatih, sehingga terjadi banyak kesalahan, lalu supervisi yang lemah atau bahan kualitas yang rendah. Nah, pemakaian kualitas yang rendah untuk menekan harga pembelian yang dilakukan oleh manajer pembelian akhirnya berdampak pada proses produksi kualitas bahan baku yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Baik, terima kasih. Sekian penjelasan materi mengenai biaya standar yang disusun untuk
memenuhi tugas akuntansi manajemen. Maaf bila terdapat salah kata yang saya ucapkan, dan semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih.